Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Tentunya kita semua berharap kita semua dalam kondisi yang baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Dan sebentar lagi kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, yang dimana pada pagi hari ini bacaan kita akan terambil dari kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita buka Alkitab kita dari Hosea pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Apabila kita sudah mendapatkannya, biarkanlah Alkitab kita tetap terbuka dan marilah kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala penyertaan yang boleh Tuhan berikan. Bahkan di tengah kondisi kami pada saat ini, Tuhan masih mengizinkan kami untuk dapat bersekutu walaupun dari tempat kami masing-masing. Namun Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa ini semua tidak akan mengurangi rasa ucapan syukur kami atas berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan membaca firman-Mu dan kami akan mendengarkan firman-Mu, dan kiranya Tuhan mampukanlah kami untuk dapat menerapkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Kiranya Tuhan teduhkanlah hati kami sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab Hosea 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, yang menyatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Tema kita pada pagi hari ini berbalik mengenal Tuhan dan dipulihkan. Yang menarik adalah kita diajak mengenal kembali, berbalik mengenal kembali Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah pepatah yang sering kali kita dengar, bahkan sering kali kita gunakan. Pepatahnya seperti ini: tak kenal maka tak sayang. Satu pepatah yang sering kita dengar, yang dimana mengandung makna bahwa ketika kita tidak mengenal seseorang, maka kita tidak mungkin untuk bisa mengasihi orang tersebut atau menyayangi orang tersebut, karena kita tidak mengetahui apa-apa tentang dia. Perkenalan membuat kita jadi jauh lebih akrab dan tahu apa yang menjadi keinginan orang tersebut. Tentunya hal ini tidak berlaku bagi kita saja sebagai manusia, hubungannya juga dengan manusia terhadap manusia, namun juga berlaku bagi hubungan kita sebagai manusia dengan Tuhan. Kita dapat melihat apa yang menjadi doa Rasul Paulus terhadap jemaat di Efesus, yang dimana kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Efesus 1 di ayat yang ke-17, di mana tertulis bahwa Paulus berdoa dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saya akan ulangi sekali lagi. Efesus 1 ayat yang ke-17, meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Bisa kita lihat bahwa yang diminta oleh Rasul Paulus adalah untuk dapat mengenal, bukan mengetahui Yesus. Tentunya mengenal Tuhan berbeda dengan sekedar tahu akan Tuhan.
Dalam pengenalan akan Tuhan terkandung suatu hubungan yang erat, di mana di dalamnya ada penyerahan diri secara penuh dan juga ada kepercayaan. Pengenalan akan Tuhan membuat kita dapat mengerti panggilannya, sehingga kita sadar betapa mulianya bagian yang ditentukan Tuhan bagi kita di dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaannya bagi kita sekalian, apakah kita sudah mengenal Tuhan kita? Apabila sudah, bagaimana cara untuk mengenal Tuhan kita bagi yang belum? Lalu bagi yang sudah, kembali dipertanyakan, sejauh mana kita mengenal Tuhan kita? Yang pertama, bagaimana cara untuk mengenal Tuhan kita? Lalu sejauh mana kita mengenal Tuhan kita? Lalu apakah kita sudah benar-benar mengenal Tuhan kita? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah proses vikariat saya mendapatkan sebuah kesempatan di mana saya dapat memberikan materi pada kelas katekisasi perkawinan. Di sini yang ingin saya katakan adalah bahwa di dalam ketika saya mengawali pertemuan saya dengan para katekisan yang ingin melakukan kelas katekisasi perkawinan, saya menanyakan hal-hal seperti ini. Sudah berapa lamakah mereka menjalin hubungan mereka? Dan sudah sejauh manakah mereka saling mengenal? Tentunya jawabannya sangat menarik pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada yang mengatakan sudah berkenalan selama 6 tahun, lalu sudah ada yang 3 tahun, 4 tahun, rata-rata sudah tahunan. Namun ketika ditanyakan, apakah Anda sudah benar-benar mengenal? Ketika ada beberapa aktivitas, ternyata masih ada beberapa yang belum terlalu mengenal secara dalam. Nah, sekarang apabila saya tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila untuk kita mengenal seseorang atau orang yang baru, bahkan orang yang sudah lama, kira-kira kita butuh berapa lama sih untuk dapat mengenal orang tersebut? Butuh waktu berapa lama? Apakah kita hanya membutuhkan waktu harian saja? Beberapa hari saja kita sudah bisa mengenal? Atau bahkan kita membutuhkan waktu bulanan untuk dapat mengenal? Atau bahkan kita membutuhkan waktu tahunan untuk dapat mengenal orang-orang tersebut? Pengenalan akan Allah dengan sungguh-sungguh, dari mana ingin dikatakan di dalam Hosea 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Apabila kita melihat bacaan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, Nabi Hosea memanggil bangsa Israel untuk bertobat pada waktu itu dan mengaku bahwa Dia yang menyebabkan kesusahan mereka, yaitu Tuhan sendiri. Serta selain itu juga Hosea mengharapkan rahmat dan kemurahan hati Tuhan untuk memulihkan mereka. 2-3 hari menuju waktu yang sangat singkat, sesudah mana bangsa itu akan dipulihkan. Lalu apabila kita melihat di dalam ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, di situ terdapat kata-kata bahwa marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita. Kita ditegaskan di situ bahwa marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Hal ini merupakan sebuah frase yang melanjutkan pemikiran dari Hosea yang di pasal 6 ini dan di ayat yang pertama, yaitu ajakan untuk berbalik kepada Tuhan, yang dimana apabila kita lihat di ayat yang 15, ada judul perikopnya mengatakan bahwa pertobat yang mereka lakukan pertamanya adalah pertobatan yang pura-pura. Di sini seruan itu ingin mengatakan bahwa Hosea menginginkan supaya bangsa Israel mengalami pertobatan, karena Allah yang menerkam, Allah yang menyembuhkan, Allah yang telah memukul, tetapi Allah juga yang membalut. Berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan di sini begitu ditekankan, seolah-olah memang hal ini yang merupakan akar dari segala kebobrokan dan kejahatan mereka pada waktu itu, yakni kurangnya pengenalan akan Allah. Hal ini bisa kita lihat juga Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Hosea 4 di ayat yang pertama dan juga ayat yang ke-6, lalu juga di Hosea 5 di ayat yang ke-4. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
Kristus, orang-orang yang akan kembali kepada Tuhan dari kemurtadan mereka, mereka akan mengenal Tuhan. Itu tentu. Dan mereka akan mengalami kehadiran dan kuasanya dalam kehidupan mereka. Kata berusaha dengan sungguh-sungguh menunjukkan bahwa ada kemauan yang kuat untuk dapat mengenal Allah secara lebih serius lagi. Ajakan yang kuat kepada bangsa Israel untuk mereka dapat diubahkan dalam kehidupan mereka. Lalu apabila kita melihat di dalam ayat yang ketiga B, situ terdapat kata, ia pasti muncul seperti fajar, yang dimana ini merupakan jawaban dari Allah atas kebutuhan-kebutuhan umatnya. Maksudnya apa di sini? Yang dimaksudkan adalah bahwa sepasti datangnya pagi, ketika Israel berada di dalam kegelapan, dan ketika Israel sungguh-sungguh berusaha mencari dan mengenal Allah, maka Allah akan datang untuk membawa terang dan dapat disamakan dengan fajar hari yang baru. Pertolongan Allah digambarkan sebagai terbitan matahari di atas bumi, seperti fajar yang mengumumkan akan datangnya siang. Ajakan ini rupanya mengantisipasi bukan hanya untuk klimaks di ayat yang ke-6 saja Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila kita membaca sampai ayat yang ke-6, yaitu pengenalan akan Allah, tetapi juga kepada definisi yang diberikan oleh Yesus sendiri mengenai makna hidup yang kekal, yakni mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-17 di ayat yang ketiga. Untuk melihat seberapa kita mengenal Tuhan, apakah butuh harian, bulanan, tahunan, ada sebuah cerita yang sangat sering kita dengar kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan oleh ahli teolog, tokoh ini sering diperdebatkan. Tentunya kita akan melihat dari salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Kita akan melihat cerita mengenai Yudas Iskariot. Yudas Iskariot merupakan salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus tentunya. Selama kurang lebih 3,5 tahun dia mengikuti Yesus. Kita bisa lihat kemanapun Yesus pergi, entah ketika Tuhan Yesus sedang mengajar atau melakukan mukjizat dan lain sebagainya, dimanapun, kapanpun, dan apapun yang Yesus lakukan pada waktu itu, kita bisa melihat bahwa murid-muridnya ada di sana dan mengikuti dia. Apabila kita bertanya, apakah murid-murid itu mengenal Yesus? Jawabannya adalah iya. Bahkan boleh dikatakan para murid-murid Yesus sangat mengenal siapa Yesus itu. Tapi apa yang terjadi kemudian dengan Yudas Iskariot, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita ketahui ceritanya bahwa pada akhirnya Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan kita Yesus Kristus, di mana ia menjual Tuhan kita Yesus Kristus seharga 30 keping perak. Tentunya Yudas sangat mengenal Yesus karena kebersamaan mereka, di mana dikatakan selama kurang lebih 3,5 tahun itu. Tetapi pengenalan Yudas ini hanya sebatas kulitnya saja. Dia tidak mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, sehingga pada akhirnya dia mengkhianati dan menjual Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, apakah kita sudah mengenal Yesus secara pribadi? Atau kita sama seperti Yudas Iskariot yang mengenal Tuhan kita hanya sebatas permukaannya saja? Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang Kristen, orang yang percaya akan Allah, biarlah kita dengan sungguh-sungguh mengenal Allah kita, Tuhan kita. Bukan hanya mengenal dengan asal-asalan saja, atau bahkan hanya mengetahuinya saja, tetapi kita boleh mengenal secara pribadi dengan Allah, secara dalam, secara benar. Lalu, bagaimana caranya untuk dapat mengenal Allah, Tuhan kita, dengan sungguh?
Pertama kita harus bedakan dulu atau mengerti terlebih dahulu mengenal Yesus itu seperti apa sih. Apakah ketika kita melihat ada seseorang yang belajar teologi dari S1, S2, S3, bahkan mendapat gelar profesor di bidang teologi, apakah sudah bisa dikatakan dialah orang yang paling mengenal Tuhan? Tentunya belum. Lalu bagaimana seseorang bisa dikatakan dapat mengenal Yesus, dapat mengenal Allah, dapat mengenal Tuhan secara sungguh? Kita bisa melakukannya apabila kita juga melakukan apa yang Tuhan ajarkan bagi kita. Bagaimana sih cara kita untuk mengenal Tuhan kita? Pertanyaan itu pasti akan muncul. Pertama, kita diajak untuk bisa lebih jujur dulu. Jujur mengenai apa? Jujur saja mengenai apakah kita benar-benar sudah mengenal Yesus atau belum. Mengenal Yesus secara menyeluruh, mengenal Yesus secara mendalam. Jujur dulu dengan diri kita. Jangan masih kita merasa, aduh dilihat orang aku harus terlihat bahwa aku mengenal Tuhan. Padahal belum. Kita dengan rajin ke gereja, kita baca renungan tiap hari, tapi tidak melakukan apa yang Tuhan ajarkan, sama saja. Yang kedua, bisa dikatakan agar kita dapat mengenal Yesus atau Allah Tuhan kita secara lebih dalam, bisa kita lakukan dengan cara mulailah kita menyingkirkan ego kita, ego yang berlebihan. Ego memang ada di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita sebagai manusia memang ada. Tapi bagaimana kita bisa memanage ego kita tersebut, itu yang menjadi PR bagi kita. Lalu yang berikutnya, saya seringkali mengatakan kita janganlah menyisihkan waktu untuk Tuhan. Namun, sediakanlah waktu untuk Tuhan. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian, menyisihkan itu hanyalah memberikan sisa dari seluruh waktu yang ada. Sedangkan ketika menyediakan waktu, itu sama dengan kita memberikan seluruh atau kita memberikan suatu waktu yang khusus untuk Tuhan kita, bukan sisa. Lalu yang berikutnya, hal yang paling penting, yaitu adalah bangunlah komunikasi yang baik dengan Tuhan. Sama seperti halnya kita di dalam kehidupan kita, ketika kita ingin mengenal seseorang atau kita sedang mendekati seseorang, bagaimana cara kita bisa mengenal dia dengan baik? Kita bangun komunikasi yang baik. Kalau tidak kita dapat membangun komunikasi yang baik, percayalah, kita tidak akan dapat mengenal orang tersebut dengan baik. Hal itu juga sama yang harus kita lakukan dengan Tuhan kita. Bangunlah komunikasi kita dengan Tuhan secara intens, secara baik, maka kita dapat mengenal Tuhan kita dengan baik pula. Dengan itu kita dapat menjadi individu atau orang yang lebih peka akan apa maksud dan tujuan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tentunya kita lakukan apa yang Tuhan ajarkan. Contohnya di dalam hukum kasih. Banyak orang yang mengerjakan hukum kasih, namun mungkin tidak sebanyak itu pula orang yang melakukan hukum kasih di dalam kehidupan kita. Lalu apabila kita kaitkan dengan kondisi kita pada saat ini, bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian dengan COVID yang sedang terjadi dalam kehidupan kita? Kita bisa mulai dari kita melihatlah diri kita kembali. Apakah kita menjadi orang yang taat dalam mengikuti protokol kesehatan, atau justru kita mulai tidak patuh atau taat tidak mengikuti protokol kesehatan? Semuanya kadang berasal dari ego kita, dimana kita, aduh, hidup kita udah susah. Ketika kita harus menyediakan masker terus keluar lagi keluar. Ketika kita berada di luar pun kita masih sehat kok, kita nggak perlu menggunakan masker. Kita nggak usah peduli sama yang lain, itu karena ego kita. Namun, apakah itu yang Tuhan ajarkan?
Dan apakah kita dapat mengerti apa yang Tuhan maksudkan dari kondisi kita saat ini di dalam kehidupan kita. Dengan kita mengenal Tuhan, dengan kita melakukan pertobatan-pertobatan dalam diri kita, kita dapat mengenal Tuhan kita. Yang mana pada akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, sama seperti tema kita pada saat ini. Ketika kita kembali mengenal Tuhan kita, maka kita akan mendapatkan pemulihan. Kiranya kita dapat lebih mengenal Tuhan kita,